Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Setelah melihat video yang kemarin sempat viral di medsos kita terkait aksi persekusi yang dilakukan oleh oknum salah satu ormas di tanah air atas dugaan menyebarkan ideologi HTI, membuat saya tertarik untuk membahas salah satu tema yang mana tema ini sudah menjadi perdebatan panjang di dalam tubuh umat Islam, bahkan terjadi sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga hari ini, yaitu tema Al-Khilafah. Kata Muhammad Asy-Syarastani rahimahullah, perbedaan yang paling ekstrim yang terjadi di kalangan umat Islam adalah perbedaan terkait imamah. Umat Islam tidak pernah sampai menghunuskan pedang dalam permasalahan agama seperti terhunusnya pedang dalam masalah imamah. Kata Malik bin Nabi, mufakir besar Islam dari Aljazair, kudeta politik yang terjadi dalam sejarah Islam telah mengubah jati diri umat Islam sampai pada kondisi kehilangan cita-cita dan kemampuan untuk bangkit dan maju. Bukan berarti ketika ISIS mengklaim diri mereka sebagai khilafah Islamiyah, padahal mereka tidak lebih dari kaki tangan musuh Islam, maka berbicara khilafah menjadi satu hal yang terlarang. Atau di Indonesia, tidak berarti dengan dilarangnya aktivitas HTI, lantas mereka yang berbicara khilafah boleh diintimidasi apalagi dipersekusi. Saya melihat mereka yang selalu menuduh mereka yang berbicara khilafah dengan tuduhan ISIS atau HTI, setidaknya mereka lupa akan dua hal. Yang pertama, ISIS atau HTI bukanlah representasi dari khilafah Islamiyah. Bahkan kecerobohan kedua tanzim tersebut telah dijadikan oleh musuh sebagai amunisi untuk menghantam khilafah, bahkan menghantam Islam itu sendiri. Yang kedua, bagaimanapun usaha para pembenci khilafah ini dalam mengaburkan makna khilafah dan Islam, mereka tidak akan pernah bisa memutuskan rantai sejarah dan ruhiyah antara umat Islam dengan khilafah. Dalam arti lain, ketika ada usaha untuk memisahkan umat Islam dengan khilafah, maka itu artinya memisahkan umat Islam dari agama mereka. Karena pada faktanya, kepemimpinan dalam Islam sangat erat hubungannya dengan agama. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pembahasan ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dengan singkat perbedaan ekstrim antara agama Islam dengan agama Kristen dalam memandang kepemimpinan. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir di Syam, Palestina, ketika itu sudah ada konstitusi Romawi di sana. Makanya Nabi Isa datang hanya membawa syariat tanpa membawa konstitusi baru. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika itu di Jazirah Arab terjadi kekosongan syariat dan konstitusi dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya ketika di Madinah, Nabi tidak hanya fokus dalam menyebarkan syariat, tetapi Nabi juga mendirikan sebuah negara. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah melakukan perjanjian dengan Yahudi di sekitar Madinah sejak awal. Maka dari itu, Islam sejak lahir sudah sangat peduli dengan kepemimpinan. Muhammad tidak hanya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu yang bersamaan beliau juga sebagai seorang kepala negara. Ini terjadi hampir pada semua nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengenal Nabi Daud alaihissalam, beliau seorang nabi sekaligus seorang raja. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau juga seorang nabi sekaligus seorang raja. Yang menjadi pengecualian adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau datang membawa syariat, tetapi beliau tidak berbicara konstitusi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Nabi Ibrahim dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Itu sebabnya ketika sekularis dari timur datang ke barat untuk belajar, dengan kondisi politik dan sosial yang didominasi oleh Kristen, kemudian ketika mereka kembali ke negara mereka yang didominasi oleh Islam, mengkiaskan apa yang mereka lihat di barat dengan kondisi negara mereka saat itu, maka ini adalah qiyas ma'al farik, dua hal yang tidak nyambung. Ini yang kadang menjadi problem bangsa kita dalam bernegara. Sekarang kita kembali kepada pembahasan khilafah. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah khilafah itu? Umat Islam secara umum dan Khulafaur Rasyidin secara khusus tidak pernah mendefinisikan khilafah kecuali pada level teori. Pada praktiknya, definisi khilafah disesuaikan dengan kondisi umat Islam ketika itu yang mana berbeda pada setiap zamannya. Ini dimulai dari akhir era Khulafaur Rasyidin hingga berakhirnya Daulah Utsmaniyah. Namun yang menjadi pokok perdebatan di antara umat Islam bukan pada definisi khilafah itu sendiri, tetapi pada definisi khilafah ala minhajin nubuwah. Apa definisi khilafah sesuai dengan manhaj kenabian? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya ingin menjawab satu pertanyaan, apakah dalam sistem khilafah dalam artian politik, seorang khalifah sebagai khalifatullah atau khalifatun Nabi? Abu Bakar As-Siddiq menolak ketika dirinya disebut sebagai khalifatullah, tetapi beliau menerima ketika dirinya disebut sebagai khalifatun Nabi. Khalifatun Nabi dalam hal apa? Jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam hal agama, karena Abu Bakar tidak menerima wahyu seperti Nabi. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Nabi sebagai pemimpin negara dalam hal pemerintahan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut sebagai pengganti Nabi dalam urusan negara, maka yang menggantikan Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak lagi disebut sebagai khalifatun Nabi karena beliau menggantikan Abu Bakar, bukan menggantikan Nabi. Dalam kondisi seperti ini, Umar bin Khattab datang dengan ide revolusionernya, yaitu mengganti gelar khalifah dengan sebutan Amirul Mukminin. Artinya, dia dipilih oleh umat Islam seperti yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum." Dan orang-orang yang menerima seruhan Tuhannya dan mendirikan salat dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Tugasnya, Amirul Mukminin mengurusi urusan rakyat dalam bernegara. Rinciannya seperti yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Dua ayat ini yang kemudian menjadi pondasi politik Islam dalam mazhab Ibnu Taimiyah. Setelah era Khalifah Muawiyah, masuklah ke era Mulkil Adud dan kemudian masuk ke era dinasti, walaupun masih tetap mempertahankan sistem baiat. Padahal baiat dalam Islam harus disertai dengan kebebasan dan kerelaan. Tetapi pada era ini baiat menjadi satu hal yang wajib tanpa boleh ditawar jika tidak ingin dituduh makar atau pemberontak. Itu sebabnya kalau kita lihat ketika pusat pemerintahan Islam pindah dari Madinah ke Damaskus, ketika itu tidak hanya terjadi perpindahan secara geografi, tetapi ada nilai yang berubah di sana. Yang pada awalnya di Madinah politik Islam dibangun di atas kerelaan dan keikhlasan, kemudian di Damaskus berubah menjadi kekerasan dan intimidasi.
Dalam kondisi seperti itu, mulailah muncul usaha untuk mengembalikan khilafah ke manhaj kenabian. Usaha ini sudah dimulai sejak abad pertama Hijriyah, walaupun masih selalu gagal, tetapi usaha tersebut terus berjalan bahkan sampai menimbulkan 5 kali revolusi. Sekarang kita masuk pada definisi khilafah ala minhajin nubuwah. Apakah seperti yang diklaim oleh ISIS atau Hizbut Tahrir atau Taliban? Dalam hal ini, Khulafaur Rasyidin juga tidak meninggalkan definisi final. Tetapi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menetapkan pondasi dan tujuan pemerintahan dalam Islam. Sesuai dengan pidato beliau sesaat setelah dipilih menggantikan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, "Taati saya selama saya mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam memerintah kalian. Kemudian menjalankan pemerintahan dengan adil dan menempatkan semua rakyat sama di hadapan hukum." Yang disampaikan beliau ini adalah prinsip pertama pemerintahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Kemudian pertanyaannya adalah, apa ukuran seorang pemimpin taat kepada Allah sehingga dia wajib untuk ditaati oleh rakyat? Untuk hari ini, ukurannya adalah ketaatan seorang pemimpin kepada konstitusi. Selama dia taat kepada konstitusi yang berlaku, maka wajib untuk mentaati seorang pemimpin. Prinsip kedua, sebuah pemerintahan yang sesuai dengan manhaj kenabian adalah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengganti gelar khalifah menjadi Amirul Mukminin. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin dipilih untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Sejatinya pemimpin bukanlah tukang perintah, tapi justru dia yang diperintah oleh rakyat. Makanya dalam politik Islam kita memahami hubungan antara pemimpin dengan rakyat seperti piramid terbalik. Rakyat ada di atas sedangkan pemimpin ada di bawah. Rakyat melihat kinerja pemimpin dari atas. Bukan seperti piramid yang ada di Mesir, rakyat ada di bawah sedangkan pemimpin ada di atas. Kemudian seperti Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Jadi kalau kita tarik pemahaman Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun, maka kepemimpinan yang sesuai dengan manhaj kenabian adalah kepemimpinan yang dijalankan dengan keadilan. Tidak membedakan status rakyatnya apapun agama atau sukunya. Sesuai dengan akhlak Al-Quran seperti yang dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan An-Nisa ayat 58 yang tadi saya jelaskan. Lantas, apakah logis hari ini masih ada yang memperjuangkan kembalinya khilafah? Saya memahami khilafah dalam 2 makna. Yang pertama, khilafah dalam makna syar'i, yaitu sebuah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan prinsip musyawarah dan kebebasan. Ini yang wajib untuk dikembalikan. Adapun yang kedua, khilafah dalam makna at-tarikhi atau historik, maka saya tidak melihat untuk wajib dikembalikan. Seperti khilafah Umayyah atau Abbasiyah atau Utsmaniyah. Ini perbedaan saya dengan Hizbut Tahrir atau ISIS. Lantas bagaimana mewujudkan wahdatul ummah seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jika umat Islam tidak mengembalikan khilafah seperti yang pernah dulu terjadi. Yang harus kita pahami dari ayat tersebut adalah yang wajib dikembalikan wahdatul ummah, yaitu persatuan umat, bukan wahdatud daulah. Dan persatuan umat tidak harus berada di bawah rezim politik tertentu. Saya tidak pernah menemukan satupun dalil syar'i yang mewajibkan seorang muslim mengembalikan wahdatud daulah. Yang ada hanyalah mengembalikan wahdatul ummah, yaitu persatuan umat. Untuk mewujudkan wahdatul ummah bisa dilakukan antar negara berdaulat, seperti yang dijelaskan oleh Al-Kawakibi dalam Ummul Qura atau yang dijelaskan oleh Malik bin Nabi dalam bukunya Fiqh Commonwealth Islami. Dalam hal ini, saya ingin memberikan satu contoh konkret, yaitu Uni Eropa. Dengan 27 negara berbeda dan 21 bahasa, mereka bisa bersatu di bawah satu bendera, yaitu Uni Eropa. Mereka memiliki bank sentral bersama, mahkamah bersama, parlemen bersama, bahkan mereka juga memiliki badan audit bersama, dan mereka juga memiliki zona euro yang dinikmati bersama.
Rakyat mereka bebas berpergian ke negara Uni Eropa manapun tanpa harus direpotkan urusan visa. Ini adalah contoh konkret tentang Wahdatul Ummah yang ada pada hari ini. Dan semua ini berjalan tanpa menghilangkan identitas atau melanggar ideologi masing-masing negara anggota. Sebenarnya umat Islam telah memiliki wadah untuk sampai pada tahap Wahdatul Ummah, seperti organisasi OKI misalnya. Tetapi harus kita akui bahwa level negara-negara Islam tidak sama atau belum sampai pada level negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Islam masih sibuk dengan perang antara rakyatnya dengan pemimpin mereka yang diktator dan totaliter. Oleh sebab itu saya lebih setuju saat ini umat Islam fokus untuk mengembalikan khilafah dalam arti atau dalam makna syar'i, bukan dalam makna at-tarikhi. Sebagai penutup, khilafah dalam makna at-tarikhi adalah fakta sejarah umat Islam yang mustahil untuk dihilangkan. Ketika mereka hari ini merindukan sejarah mereka terulang kembali, mungkin karena mereka tidak lebih bahagia hari ini dibanding dengan menjadikan mereka sebagai musuh. Lebih baik ini dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Kenapa ada rakyatnya lebih merindukan masa lalu dibanding menikmati masa kini? Dibanding mengucilkan, lebih baik mereka diberi edukasi. Bagaimana khilafah yang seharusnya untuk dikembalikan? Karena kalau kita melihat khilafah dalam artian syar'i, maka sama sekali tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk semua saudara saya sebangsa dan setanah air, mari kita biasakan untuk berdiskusi bahkan berdebat dibanding mempersekusi. Karena tidak ada di antara kita yang lebih hebat, lebih NKRI, atau lebih nasionalis. Indonesia adalah milik kita bersama. Indonesia adalah panggung kita bersama. Ketika ada satu anak bangsa terjatuh, maka tangan yang harus kita ulurkan, bukan tendangan yang kita berikan. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.